Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton limbah domestik, di mana sebagian besarnya diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Salah satunya adalah kegiatan dari anak kosan. Gampang ya. Jadi bisa kayak gini hari-hari posisi tempatnya ya. Halo ya, siang ini. Ya lagi. Kamu sih udah berdamai lingkungan. Coba deh ngomong. Ya kalau hal kecil kayak gitu terus dibiarin, ya akan jadi besar juga kalau semua orang pikirannya sama. Sudah lihat kan bagaimana limbah padat dan limbah cair berdampak besar jika tidak dikelola dengan benar. Maka dari itu, sekarang aku sudah ditemani oleh dua narasumber hebat yang peduli tentang lingkungan. Di sini kita akan membahas mengenai lingkungan dan juga limbah. Oke, kenapa kita perlu repot-repot untuk mengelola limbah? Apakah dampaknya sebesar itu? Ya, besar banget. Ya, data KLHK, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah rumah tangga per tahun. Kalau bayangin dong kalau kita nggak mau ngapain. Nah, selain limbah padat juga ada limbah cair nih yang limbahnya itu sekitar 100 sampai 150 ton per orang per hari nih. Nggak kebayang kalau misalnya itu masuk saluran dan menghambat saluran tersebut. Oke. Kalau cara yang paling gampang dan realistis untuk mengelola limbah padat dan limbah cair di kosan itu apa ya? Oke, untuk limbah padat, kita bisa memilih tiga hal. Yang pertama, kita bisa memilah sampah menjadi tiga bagian. Organik, anorganik, dan negatif kayak baterai. Yang kedua, kita bisa menjadi kemasan plastik kalau mau dikasih atau dikembangkan ke bank sampah. Lalu yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Misalnya kita bisa menggunakan tambah dan lain-lain. Nah, kalau untuk limbah cair sendiri, kita nggak buang minyak bekas kita menggoreng, mungkin bisa kita kumpulin dalam botol plastik, nanti kita jual ke pengumpul minyak jelantah. Nah, selain itu juga bisa aja kita pisahin dulu nih sisa-sisa makanan sebelum kita cuci piring, jadi nanti kita kumpulin, mungkin bisa buat jadi pupuk organik gitu. Nah, yang terakhir itu kita bisa aja bikin grass trap buat di kosan, buat dapur kita gitu sih. Yang terakhir nih Kak, buat motivasi kenapa sih anak muda perlu peduli tentang pengelolaan limbah? Oke, jadi kita ada bagian bagian dulu bawa sportif. Kalau pengetahuan siapa lagi? Pengelolaan mereka lagi itu bukan persembahan. Nah, yang paling penting, kebiasaan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil dari diri kita sendiri. Mulai dari satu kamar, bisa aja jadi satu lantai ikut gaya hidup seperti kita. Nah, dari satu lantai itu bisa satu gedung nih, bisa ikut gaya hidup seperti kita. Kami sudah peduli lingkungan, kamu selanjutnya.
Thank